Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semuanya. Sidang pembacaan putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia hari ini Senin 11 September 2023. Dengan ini saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Yang mulia Bapak anggota DKPP RI, saudara-saudara para pihak, teradu, pengadu, untuk perkara yang akan kita bacakan, saya mengucapkan terima kasih atas kehadirannya di ruangan sidang ini, dan terima kasih yang mengikuti persidangan secara online. Selanjutnya kita akan mulai pembacaan putusan terhadap 5 perkara. Dengan mulai perkara nomor 89/PKI/DKPP /Romawi 6/2023 teradu anggota KPU Kabupaten Bangkalan. Kemudian dilanjutkan perkara nomor 91/PKI/DKPP /Romawi 6/2023 teradu anggota Bawaslu Provinsi Maluku Utara. Lalu perkara nomor 93/PKI/DKPP /Romawi 7/2023 teradu ketua dan anggota KIP Kabupaten Aceh Timur serta Kasubag Hukum dan SDM KIP Kabupaten Aceh Timur. Lalu perkara nomor 95/PKI/DKPP /Romawi 7/2023 teradu ketua dan anggota KPU Kabupaten Musirawas serta anggota PPK Muara Peliti. Yang terakhir akan kita bacakan putusan perkara nomor 97/PKI/DKPP /Romawi 7/2023 teradunya Sekretaris Jenderal Bawaslu RI. Kita mulai dari perkara nomor 89. Putusan akan dibacakan oleh Yang Mulia Bapak C. Kristiadi dan Bapak Idewa Kadek Wiarsara Kasandi, kemudian Bapak Muhammad Tio Aliansyah. Dipersilakan. Terima kasih Yang Mulia Bapak Ketua. Saya bacakan perkara pertama. Putusan nomor 89/PKE/DKPP /6/2023 Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia. Demi keadilan dan kehormatan penyelenggara pemilu, memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir pengaduan nomor 94/P/L/DKPP/4 Romawi/4 yang diregistrasi dengan perkara nomor 89/DKPP/6 Romawi/2023 menjatuhkan putusan dugaan pelanggaran kode etik yang diajukan oleh 1 Romawi. Identitas pengadu dan teradu. 1.1 pengadu nama Ahmad, pekerjaan atau lembaga swasta Center for Islam and Democracy Studies. Alamat Gria Abadi, Blok AD nomor 26, Bilapurah, Kecamatan Sucah, Kabupaten Bangkalan. Selanjutnya disebut sebagai pengadu. Terhadap 1.2 teradu Syairil Munir, jabatan anggota KPU Kabupaten Bangkalan, Jalan RE Marta Dinata, Majalah, Kabupaten Bangkalan. Selanjutnya disebut sebagai teradu. 1.3 membaca pengaduan pengadu, mendengar keterangan pengadu, mendengar keterangan teradu, mendengar keterangan saksi, mendengar keterangan pihak terkait, memeriksa dan mempelajari dengan seksama semua dokumen dan segala bukti-bukti yang diajukan pengadu dan teradu.
2 Romawi, duduk perkara. 3 Romawi, kewenangan dan kedudukan hukum dianggap telah dibacakan. 4 Romawi, pertimbangan putusan. 4.3, menimbang jawaban dan keterangan para pihak, dokumen, bukti, dan fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kurung KPK pada tanggal 28 Oktober 2022 menetapkan Bupati Bangkalan R. Abdul Latif Amin Imron sebagai tersangka tindak pidana korupsi dugaan suap lelang jabatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Bangkalan sebesar Rp 5 miliar 300 juta rupiah. Dalam sidang tindak pidana korupsi dengan terdakwa R. Abdul Latif Amin Imron pada Maret 2023, Sekretaris Daerah Kabupaten Bangkalan Muhammad Taufan Serinsyah memberikan keterangan sebagai saksi bahwa terdapat aliran uang hasil dugaan tindak pidana korupsi kepada teradu sebesar 150 juta rupiah. Sekretaris Daerah Kabupaten Bangkalan Muhammad Taufan Serinsyah mengaku memberikan uang sebesar 150 juta rupiah kepada teradu atas sepengetahuan Bupati Bangkalan bahwa sebelumnya pada tanggal 11 Januari 2023 teradu diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kurung KPK di Polda Jawa Timur terkait penerimaan aliran uang dugaan hasil korupsi tersebut. Terungkap fakta dalam sidang pemeriksaan bahwa benar terjadi pemberian uang sebesar 150 juta rupiah secara tunai dari Sekretaris Daerah Kabupaten Bangkalan Muhammad Taufan Serinsyah kepada Lembaga Survei The Integrity melalui teradu pada bulan Desember 2021. Pemberian uang tersebut terjadi dalam pertemuan yang dilakukan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bangkalan Moh Taufan Serinsyah, teradu, dan Ahmad Sukron selaku Direktur Lembaga Survei The Integrity di Jalan Raya di depan rumah Dinas Jabatan Wakil Bupati Bangkalan. Dalam pertemuan tersebut terungkap fakta pada saat Ahmad Sukron datang, teradu dan Muhammad Taufan Serinsyah sudah hadir di lokasi. Kemudian teradu dan Ahmad Sukron masuk ke mobil yang ditumpangi oleh Muhammad Taufan Serinsyah. Bahwa di dalam mobil, Muhammad Taufan Serinsyah memberikan uang tunai sebesar 150 juta rupiah yang ditempatkan dalam satu wadah kepada teradu. Selanjutnya, teradu langsung menyerahkan uang tersebut kepada Ahmad Sukron yang duduk di kursi sebelahnya. Teradu dan Ahmad Sukron berdalih pemberian uang sebesar 150 juta rupiah adalah pembayaran jasa kepada lembaga The Integrity untuk pekerjaan survei kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah Kabupaten Bangkalan. Pada saat pertemuan tersebut terjadi, pekerjaan survei yang dilakukan The Integrity telah selesai dilaksanakan. Teradu berdalih dirinya dihubungi oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bangkalan, Muhammad Taufan Serinsyah, untuk memfasilitasi komunikasi dengan Ahmad Sukron karena Muhammad Taufan Serinsyah tidak memiliki nomor HP atau nomor telepon Ahmad Sukron. Teradu juga menjelaskan tidak mengetahui bahwa agenda pertemuan tersebut adalah penyerahan uang pembayaran jasa survei lembaga The Integrity, bahwa terkait pemberian uang sebesar 150 juta rupiah, terungkap fakta lembaga The Integrity telah menyerahkan uang tersebut kepada Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pada 24 Januari 2023, bukti D2, setelah mengetahui sumber uang berasal dari dugaan korupsi yang dilakukan oleh Bupati Bangkalan R. Abdul Latif Amin Imron. Berkenaan dengan hubungan antara teradu Ahmad Sukron selaku Direktur The Integrity dan Bupati Bangkalan R. Abdul Latif Amin Imron, terungkap fakta bahwa Bupati Bangkalan R. Abdul Latif Amin Imron
pernah menyampaikan permintaan kepada teradu di satu acara hajatan undangan pernikahan pada bulan Februari 2021 untuk dicarikan lembaga survei. Terhadap permintaan tersebut, teradu menghubungi beberapa lembaga survei yang salah satunya adalah The Integrity. Selanjutnya, teradu mengenalkan Ahmad Sukron selaku Direktur The Integrity kepada Bupati Bangkalan R. Abdul Latif Amin Imron pada bulan Maret 2021. Bahwa pekerjaan yang ditawarkan adalah survei kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah Kabupaten Bangkalan dengan sumber pembiayaan dari uang pribadi Bupati Bangkalan. Terungkap fakta bahwa teradu mengenal Ahmad Sukron di suatu forum kemahasiswaan yang mana keduanya diundang sebagai pembicara. Teradu dan Ahmad Sukron menjelaskan bahwa hubungan mereka berdua tidak cukup akrab dan intens dalam melakukan komunikasi. Bahwa terhadap dalil pengaduan Akuo terungkap fakta KPU Provinsi Jawa Timur telah melakukan pemeriksaan internal terhadap dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan teradu. Saksi Muhammad Arbayanto selaku mantan anggota KPU Provinsi Jawa Timur, pengampu Divisi Hukum dan Pengawasan menyampaikan dalam sidang pemeriksaan bahwa KPU Provinsi Jawa Timur telah menjatuhkan sanksi peringatan tertulis kepada teradu atas tindakan tidak berhati-hati dalam komunikasi dengan Bupati Bangkalan yang berpotensi akan mencalonkan diri kembali pada Pilkada 2024. Terhadap uraian fakta-fakta di atas, DKPP berpendapat tindakan teradu dalam menghubungkan Bupati Bangkalan R. Abdul Latif Amin Imron dengan Ahmad Sukron selaku Direktur The Integrity tidak dapat dibenarkan menurut etika penyelenggara pemilu. Teradu terbukti tidak medomani prinsip proporsional dengan terlibat dalam kegiatan yang dapat menimbulkan konflik kepentingan. Teradu seharusnya berhati-hati karena Bupati Bangkalan R. Abdul Latif Amin Imron berpotensi akan mencalonkan diri kembali pada Pilkada 2024. Selain itu, kegiatan survei yang dilakukan The Integrity mengarah pada survei elektabilitas dan berasal dari sumber keuangan pribadi Bupati Bangkalan yang belum tentu dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Sebagai penyelenggara pemilu, teradu dituntut memiliki sense of ethics dalam membaca situasi di wilayah kerjanya terkait dengan kontestasi pemilu serentak 2024. Teradu juga terbukti melanggar prinsip mandiri, yang mana penyelenggara pemilu wajib menghindari pertemuan atau tindakan yang dapat menimbulkan kesan publik adanya pemihakan kepada calon atau bakal calon peserta pemilu serentak di tahun 2024. Dengan demikian, dalil aduan pengadu terbukti dan jawaban teradu tidak meyakinkan DKPP. Teradu terbukti melanggar pasal 6 ayat 2 huruf B, pasal 6 ayat 3 huruf E, pasal 8 huruf I, dan pasal 14 huruf C. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu. 4.4. Menimbang terhadap dalil aduan pengadu selebihnya, DKPP tidak relevan untuk mempertimbangkan. 5. Kesimpulan. Berdasarkan penilaian atas fakta dan persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan pengadu, memeriksa dan mendengar jawaban teradu, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan pengadu dan teradu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa 5.1. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili pengaduan pengadu. 5.2. Pengadu memiliki kedudukan hukum, legal standing untuk mengajukan pengaduan Akuo. Dan 5.3. Teradu terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas, memutuskan 1. Mengabulkan pengaduan pengadu untuk sebagian. 2. Menjatuhkan sanksi peringatan keras kepada teradu Syairil Munir selaku anggota KPU Kabupaten Bangkalan terhitung sejak putusan ini dibacakan. 3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 hari sejak putusan ini dibacakan. 4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini. Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 6 anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, yakni Edi Luigito selaku Ketua Merangkap Anggota, C. Kristiadi, Tana Dewi Pitalolo, Idewa Kadewi Arsara Kasandi, Muhammad Tio Aliansa, dan Yulianto Sudrajat masing-masing sebagai anggota pada hari Selasa tanggal 22 bulan Agustus tahun 2023
dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini, Senin tanggal 11 September tahun 2023 oleh Hedi Widigito selaku Ketua Merangkap Anggota, Si Kristiati, Idewa Kade Wiarsara Kasandi, dan Muhammad Yo Aliansah masing-masing sebagai anggota.